Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ani Rosida, peserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025, LPTK IAIN Lauk Semawi, dengan nomor peserta 6825070302083 dan NIM 2024610475. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 dengan materi IPAS, Kenampakan Alam pada kelas 5 MI Sabilillah Tanjung Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. MI Sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Silakan dicek sebelahnya itu temannya ada yang masuk atau tidak? Ada. Siapa yang tidak masuk? Zifana. Kita doakan ya, semoga Zifana lekas sehat. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Siapa yang mimpin doa? Mas Lian, monggo, ayo maju Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arifina bihikmatika wansyur alaina rahmataka wadak
dzakirna ma nasina yazidna ilman nafi'an mubarakah ya dzal jalali wal ikram amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Yang. Untuk menambah kecintaan kita terhadap tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan berdiri semuanya. Kita bernyanyi sambil tepuk tangan, ya. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Silakan duduk kembali. Baik, supaya lebih semangat lagi kita ice breaking, ya. Tepuk sukses. Masih ingat? Tepuk sukses. Ada tindak, ada doa, imanku, ada bayang, sukses, sukses, Baik, sebelum kita ke materi hari ini, ada yang masih ingat kemarin kita mempelajari tentang apa ya? Apa Mbak Abel? Tentang kenampakan alam. Ada yang bisa memberikan contohnya apa saja kenampakan alam kemarin? Pegunungan. Pegunungan, apa lagi? Laut. Laut. Sungai. Sungai, terus apa lagi? Pantai, terus apa lagi? Danau. Jadi kenampakan alam itu banyak sekali. Nah, anak-anakku semuanya, tujuan pembelajaran hari ini adalah satu, nanti kalian bisa menyusun puzzle Pulau Jawa dengan bantuan peta analog dan juga peta digital serta atlas yang sudah kalian bawa, ya. Terus yang kedua, dengan belajar berkelompok, ya. Terus yang kedua, dengan belajar berkelompok, kalian nanti bisa mendeskripsikan karakteristik tentang apa? Tentang kenampakan alam. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan pengaruhnya kenampakan alam terhadap mata pencarian penduduknya. Dan yang keempat, nanti kalian maju presentasi, kalian bisa mengkomunikasikan apa yang kita pelajari hari ini. Baik, kita langsung saja lihat di layar. Ya. Di layar ini nanti ada PPT-nya Bu Ani tentang kenampakan alam pelajaran IPA. Nah, dilihat di sini. Menurut kalian di Pulau Jawa itu apakah ada kenampakan alam yang sudah sampai sebutkan tadi? Ada. Misalnya di sini kita lihat ya. Kalau di Jawa Tengah ada apa itu? Gunung. Ada di Jawa Timur juga ada, ya. Terus di Jawa Barat ada. Gunung apa itu? Tangkuban Perahu, ya. Terus ada lagi pantai. Di Jawa Timur ada pantai? Ada. Kalau di Jawa Barat? Ada. Di Jawa Tengah? Ada. Kalau di Jawa Tengah apakah ada yang namanya
dataran rendah? Apakah ada yang namanya dataran tinggi? Ya, ternyata di Jawa ini semua penampakan alam mulai dari gunung, dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai ada di Pulau Jawa, pulau yang kita tempati ini. Nah, sekarang kalian simak, di sini Bu Ani sudah menyiapkan video ya tentang kehidupan masyarakat di Gunung Kidul. Kalian simak baik-baik, nanti akan ada pertanyaan. Juga memberi kehidupan bagi masyarakat Gunung Kidul, Yogyakarta. Pada masa lalu, mitos dan keganasan ombak laut selatan membuat mereka hanya menggantungkan diri pada hasil pertanian. Gunung Kidul memiliki bentang alam paus atau kapur yang kering. Gunungan kapur ini terbentuk dari terumbu karang yang terangkat ke permukaan laut. Karakter terumbu karang yang berlonggar membuat kawasan ini hampir tidak memiliki air permukaan seperti telaga atau sungai, terlebih di musim kemarau. Secara alami, hanya pohon-pohon berkayu keras yang bisa hidup di tanah kering kawasan ini. Sebagai adaptasi, pohon-pohon berkayu keras seperti pohon jati mempertahankan kehidupannya dengan mengumpulkan daun-daun untuk menghemat persediaan air. Meski kekurangan air di permukaan, masyarakat Gunung Kidul sebagian besar menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Mereka memanfaatkan tanah yang merupakan hasil pelakukan dari batu-batu kapur sebagai tempat bercocok tanam. Para petani menyusun batu-batu kapur sebagai terasering atau lahan pertanian dulu. Bulan-bulan dari batu kapur ini berguna untuk menahan tanah supaya tidak hilang itu berlarut bersama air. Ketika musim kemarau hampir berakhir, sembari menunggu hujan, para petani di kawasan ini mulai mempersiapkan lahan pertanian mereka. Keterbatasan air tidak membuat masyarakat Gunung Kidul patah arah. Mereka tetap bekerja keras dan gigih mengais kehidupan sebagai petani di kawasan batu kapur yang keras dan kering ini. Sementara itu, laut dengan segenap potensi besar di dalamnya sudah terlalu lama menunggu dilalui, sampai akhirnya nelayan-nelayan dari luar daerah, terutama Cilacap dan Banten, mengubah persepsi masyarakat Gunung Kidul akan laut yang ada di lingkungan mereka. Pada masa lalu, menjadi nelayan sama sekali tidak ada. Ini menjadi nelayan adalah bagian tak terpisahkan dari keseharian masyarakat di sekitar pantai tadi Gunung Kidul. Laut adalah berkah alam untuk kehidupan. Bukan hanya menjadi nelayan yang laut dengan perahu, masyarakat di kawasan pantai Timang Gunung Kidul bahkan menemukan solusi tersendiri terhadap dengan alam dan lingkungan laut selatan yang penuh tantangan. Pantai karang dengan ombak yang tinggi ini adalah habitat bagi lobster, jadi sudah laut yang bernilai tinggi. Mereka kemudian membuat kereta gantung sederhana untuk mencapai area lobster hidup dan berkembang biak. Karena itu kan pikiran itu waktu itu Pak Sartono itu kan ada di Jakarta. Di taman ini itu ada kereta gantung itu Pak Sartono pikiran bikin itu. Saya tarik saku kan ke sana kalinya. Setelah itu temanku yang satu lain itu usul naik
juga ke sana. Saya juga langsung pasang tempat duduk di sofa yang satu sudah kira-kira kuat, lalu saya lewat atas. Dibutuhkan lebih dari sekedar keberanian untuk menjadi operator atau mencari ulang masker menggunakan jari random di pantai Kemang ini. Mereka harus bertanggung jawab dengan bergantung pada kekuatan beberapa otak tali plastik berdiameter tak lebih dari 2 cm. Bagaimanapun juga, kereta gantung sederhana ini berjasa besar untuk kelangsungan masa pencarian platform random. Namun perjuangan belum selesai. Untuk mengambil jari dari random, kini mereka harus menghadapi batu utara yang panjang dan licin. Mereka juga harus selalu awal dan waspada. Gelombang ombak yang tinggi setiap saat bisa datang dan menghantam mereka. Tapi hidup adalah soal pilihan juga perjuangan. Lalu segala potensi yang ada di dalamnya memang selalu berharga untuk dilewatkan. Terlebih bagi masyarakat belum hidup yang terus hidup di tengah kerasnya batu-batu kabur gunungan keras. Menjadi nelayan dan pemberedar mencari offset adalah pilihan terbaik untuk mendapatkan kehidupan. Dan laut, sekali lagi, akan tiada ada memberi keberkahan untuk kehidupan manusia. Sudah dilihat tadi? Baik, kalau sudah dilihat videonya, ini ada pertanyaan dari Bu Ani. Disimak baik-baik. Yang bisa boleh angkat tangan ya. Nah, dari video tadi ya, penampakan alam apa yang ada di video tadi? Ada yang tahu tadi penampakan alam apa? Pantai, apalagi? Laut, apalagi? Pegunungan, pintar. Iya, di batu-batuan juga. Terus kegiatan penduduknya di sana apa? Kegiatan penduduk di Gunung Kidul. Nelayan mencari apa? Lobster. Terus apa lagi tadi? Bertani, perkebunan. Setelah itu kalau Bu Ani tanya, apakah ada hubungannya? Bagaimana hubungannya antara kenampakan alam dengan mata pencariannya? Ada hubungannya? Ada. Contohnya misalnya apa? Karena lihat tempat tinggalnya di pantai, dia banyak orang bekerja sebagai nelayan. Kalau di gunung berarti banyak pekerjaan sebagai petani padi atau petani buah-buahan. Baik anak-anakku semuanya, kita hari ini akan baik, Bu Ani akan membagi kalian 3 kelompok seperti pembagian yang kemarin ya. Nah, nanti setiap kelompok akan mendapatkan tugas yang berbeda, nggih. Yang pertama nanti ada kelompok yang akan menjelaskan karakteristik kenampakan alam dataran rendah. Yang kedua, karakteristik penampakan alam dataran tinggi dan karakteristik penampakan alam pantai ya. Nanti pertama tugas kalian 1, silakan lihat di atlas kalian atau nanti di PPT kalian tentang Pulau Jawa. Ada peta tentang Pulau Jawa. Nanti pertama kalian membuat puzzle. Jadi puzzle itu kalian susun ya di kertas, ditempel. Yang kedua menjelaskan karakteristik setiap kenampakan alam yang kalian kerjakan setiap kelompok. Dan yang ketiga menjelaskan ada pengaruhnya atau tidak ya penampakan alam yang kalian dapatkan dengan mata pencariannya ya. Sudah? Ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Sudah jelas. Ini Bu dikasih Bu Ani kertas. Kelompok 1 berarti nama kelompok kalian adalah
Ini apa Mbak? Nama kelompok kalian dataran rendah. Nah, nggih. Terus kelompok 2. Ini petanya nanti ditempel, nggih. Terus kelompok 2. Kelompok 2 nanti pegunungan, nggih. Silakan kalian tempel nanti puzzle-nya di sini, disusun di sini ya. Ini ditulis kalau nama kelompoknya dataran tinggi berarti ditulis dataran tinggi. Silakan berkelompok, dibuka puzzle-nya. Ya, dengan. Terus baik, Bu Ani akan membagi kalian 3 kelompok seperti pembagian yang kemarin ya. Nah, nanti setiap kelompok akan mendapatkan tugas yang berbeda, nih. Yang pertama nanti ada kelompok yang akan menjelaskan karakteristik penampakan alam dataran rendah. Yang kedua, karakteristik penampakan alam dataran tinggi dan karakteristik penampakan alam pantai ya. Nanti pertama tugas kalian 1. Silakan lihat di atlas kalian atau nanti di PPT kalian tentang Pulau Jawa. Ada peta tentang Pulau Jawa. Nanti pertama kalian membuat puzzle. Jadi puzzle itu kalian susun ya di kertas, ditempel. Yang kedua menjelaskan karakteristik setiap penampakan alam yang kalian kerjakan setiap kelompok. Dan yang ketiga menjelaskan ada pengaruhnya atau tidak ya penampakan alam yang kalian dapatkan dengan mata pencariannya ya. Sudah? Ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Sudah jelas. Ini Bu dikasih Bu Ani kertas. Kelompok 1 berarti nama kelompok kalian adalah ini apa Mbak? Nama kelompok kalian dataran rendah. Nah, nggih. Terus kelompok 2 ini petanya nanti ditempel, nggih. Terus kelompok 2. Kelompok 2 nanti pegunungan, nggih. Silakan kalian tempel nanti puzzle-nya di sini, disusun di sini ya. Ini ditulis kalau nama kelompoknya dataran tinggi berarti ditulis dataran tinggi. Silakan berkelompok, dibuka puzzle-nya. Ya, dengan. Terus baik, Bu Ani akan membagi kalian 3 kelompok seperti pembagian yang kemarin ya. Nah, nanti setiap kelompok akan mendapatkan tugas yang berbeda ya. Yang pertama nanti ada kelompok yang akan menjelaskan karakteristik penampakan alam dataran rendah. Yang kedua, karakteristik penampakan alam dataran tinggi dan karakteristik penampakan alam pantai ya. Nanti pertama tugas kalian 1. Silakan lihat di atlas kalian atau nanti di PPT kalian tentang Pulau Jawa. Ada peta tentang Pulau Jawa. Nanti pertama kalian membuat puzzle. Jadi puzzle itu kalian susun ya di kertas, ditempel. Yang kedua menjelaskan karakteristik setiap penampakan alam yang kalian kerjakan setiap kelompok. Dan yang ketiga menjelaskan ada pengaruhnya atau tidak ya penampakan alam yang kalian dapatkan dengan mata pencariannya ya. Sudah? Ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Sudah jelas. Ini Bu dikasih Bu Ani kertas. Kelompok 1 berarti nama kelompok kalian adalah ini apa Mbak? Nama kelompok kalian dataran rendah. Nah, nggih. Terus kelompok 2 ini petanya nanti ditempel, nggih. Terus kelompok 2. Kelompok 2 nanti pegunungan, nggih. Silakan kalian tempel nanti puzzle-nya di sini, disusun di sini ya. Ini ditulis kalau nama kelompoknya dataran tinggi berarti ditulis dataran tinggi. Silakan berkelompok, dibuka puzzle-nya. Ya, dengan. Terus baik, Bu Ani akan membagi kalian 3 kelompok seperti pembagian yang kemarin ya. Nah, nanti setiap kelompok akan mendapatkan tugas yang berbeda ya. Yang pertama nanti ada kelompok yang akan menjelaskan karakteristik penampakan alam dataran rendah. Yang kedua,
karakteristik penampakan alam dataran tinggi dan karakteristik penampakan alam pantai ya. Nanti pertama tugas kalian satu, silakan lihat di atlas kalian atau nanti di PPT kalian tentang Pulau Jawa, ada peta tentang Pulau Jawa. Nanti pertama kalian membuat puzzle. Jadi puzzle itu kalian susun ya di kertas, ditempel. Yang kedua menjelaskan karakteristik setiap penampakan alam yang kalian kerjakan setiap kelompok. Dan yang ketiga menjelaskan ini. Ada pertanyaan? Tulis semuanya ya Pak. Ayo lihat di dibantu semuanya itu. Gak muat, berarti diri aja. Kata-kata oh pintar. Kata yang terserah kalian. Sudah ada contohnya. Sudah benar apa enggak itu? Sudah ada contohnya. Sudah ada contohnya. Sudah ada contohnya. Mana ini? Sudah? Sudah selesai? Waktunya 15 menit. Waktunya 15 menit. Ini ya. 5 menit lagi. Waktunya 5 menit lagi. Kasih nama kelompok. Nama kelompok apa tuh? Sudah ditempel? 3 menit lagi. 3 menit lagi. 3 menit lagi. Ya. Ayo kerja kelompoknya. Katanya sudah selesai? Sudah waktunya habis, sudah 15 menit ya. Supaya lebih semangat lagi kita tekun sukses lagi. Ayo, aku sukses. Ada yang sudah siap maju ke kelompok? Ya, sudah siap ya. Kelompok 1 nanti siapa yang presentasi? Abel. Kelompok 2? Kelompok 3 siapa yang maju nanti? Mas Muhammad, ya. Nanti presentasi. Siapa yang sudah siap presentasi? Ini dulu ya. Ayo, Mbak. Ayo maju semuanya. Kita cek apakah benar pekerjaannya berkelompok. Kita lihat Pulau Jawa. Pulau Jawa apakah sama dengan yang ada di sini? Berarti sudah
benar. 100 untuk puzzle-nya. Silakan Mbak Abel, presentasi kelompoknya. Dari kelompok penampakan alam pantai. Ayo dibaca. Karakteristik penampakan alam sesuai kelompokmu. 1. Pantai merupakan dataran yang berbatasan dengan laut. 2. Permukaannya landai, berpasir, berbatu, ada yang berupa tebing dan jurang. 3. Banyak dijual untuk PLTA. Tulis nama nelayan, petani garam, dan kelapa, budidaya ikan dan rumput laut, pedagang di setiap wisata, membuat kerajinan laut hingga ikan besar. Apakah terdapat perbanyakan antara kondisi geografis dengan mata pencaharian yang dijelaskan? Ya, ada hubungan antara kondisi geografis dan mata pencaharian penduduk. Kondisi geografis suatu daerah seperti topografi, iklim, dan sumber daya alam sangat mengaruhi jenis pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat. Baik. Penampakan alam apa tadi? Pantai. Sudah benar ya? Jawabannya Mbak Abel, petanya juga sudah benar. Kita kasih tepuk tangan. Selanjutnya kelompoknya Mas Rashid. Nggih, Mas Raffi dan Mas Rashid. Mas Raffi apa Mas Rashid ya? Silakan maju. Silakan ditunjukkan petanya. Petanya silakan ditunjukkan. Apakah sudah benar menyusun puzzle-nya? Sudah. Dikasih tepuk tangan, kasih wow. Wow. Siap presentasi, Mas? Siap, silakan. Yang keras suaranya. Iya, pinter. Sudah benar semuanya jawabannya. Masih ingat tentang karakteristik kenampakan alam yang kemarin dijelaskan Bu Ani? Kita kasih tepuk tangan lagi. Terima kasih Mas Muham dan teman-teman. Ayo silakan yang maju kelompok berikutnya. Di bawah petanya. Nanti ada hadiah ya untuk yang terbaik. Ayo maju, silakan maju. Nggak apa-apa. Kan sudah ada contohnya. Kita buka petanya. Kita lihat di situ. Apakah sama? Tidak. Kalau tidak sama berarti salah. Ini apa yang salah ini? Oh, dibolak-balik Jawa Tengah, ada Jawa Barat di Jawa Timur. Ya, berarti salah ya. Lanjut untuk presentasi. Ayo Mas Krisna dengan suara yang keras.
Ada saja. Ya, nggak apa-apa. Kalau jelaskan itu berarti kan apa aja? Kalau jelaskan itu berarti jawabannya panjang ya. Masa dijelaskan kok ada? Nah, berarti kurang sempurna. Nggak apa-apa. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Krisna dan kawan-kawan. Sudah, silakan kembali ke tempat duduk. Bisa dikumpulkan, ya. Hasil kerja kalian tadi, hasil tugas kelompok kalian tadi. Silakan dikumpulkan. Silakan sini bawah sini Mas. Kumpulkan. Nggih. Nah, dari presentasi kalian tadi, setiap kelompok yang sudah maju, ternyata ada yang sudah sempurna, tapi ada yang kurang sempurna. Tadi yang kurang sempurna apa, Cah? Peta Pulau Jawanya, menyusun puzzle-nya, salah, ya. Terus ada yang disuruh menjelaskan, ternyata tidak dijelaskan, ya. Tapi dijawab dengan jawaban pendek. Nah, dari presentasi kalian tadi, ada kelompok yang terbaik. Nah, ya, yang tidak terbaik tetap semangat. Kelompok terbaik ada di satu, di mana ya? Ya, Mbak Abel dan teman-temannya. Kita kasih aplaus. Nah, karena ada beberapa kelompok yang nilainya kurang baik, maka dikasih Bu Ani pertanyaan remedi atau pengayaan. Nyoba 4 anak ini tadi yang petanya kurang jelas ya. Pertanyaan pertama ini untuk Mas Krisna. Usman ini seorang buruh pabrik. Usman bekerja di pabrik sepatu untuk pemrosesan bahan mentah. Pekerjaan buruh pabrik sangat membutuhkan tenaga lebih yang melibatkan kerja fisik. Berdasarkan ilustrasi di atas, Usman itu bertempat tinggal di mana? Di dataran tinggi, di dataran rendah, di pegunungan atau di pantai? Dataran rendah, pinter. Kasih tepuk tangan untuk Mas Krisna. Ya, sudah paham. Untuk Mas Putra, bagaimana mata pencarian nelayan berkaitan dengan kenampakan alam? A. Nelayan tidak terkait dengan kenampakan alam. B. Nelayan mencari ikan di dalam pusat perbelanjaan. C. Nelayan bergantung pada sumber daya alam seperti laut dan sungai untuk mencari ikan. D. Nelayan hanya mengandalkan pasar internasional. Mana jawabannya benar? C. Benar sekali. Kasih tepuk tangan untuk Mas Putra. Ya, berarti sudah paham ya. Lanjut untuk Mas Semeru, Merapi, dan Bromo. Ini merupakan kenampakan alam di Pulau Jawa apa? Kenampakan alam apa? Semeru, Merapi, Bromo, itu termasuk nama apa? Kenampakan alam apa? Gunung, pinter. Kasih tepuk tangan. Ya, untuk Mas Wafa. Farhan bertempat tinggal tak jauh dari pantai Parangtritis. Setelah pulang sekolah, biasanya Farhan membantu pekerjaan ayah. Pekerjaan ayah Farhan sangat membutuhkan sinar matahari. Kemungkinan pekerjaan ayah Farhan adalah A. Pekerja kantoran, B. Buruh pabrik, C. Pemandu wisata, D. Petani garam. Petani garam. Pintar, kasih tepuk tangan lagi untuk ya itu tadi ya. Nanti akan dikasih Bu Ani pertanyaan ya. Ada PR, silakan ditulis di buku tulis PR-nya. Silakan ditulis di buku tulis PR-nya. Nanti bisa dikomunikasikan bersama orang tuanya tentang kegiatan kita hari ini ya. Sudah? Pernahkah kalian berkunjung ke rumah saudaramu? Ya. Nggih. Sudah? Nggih. Ke rumah saudaramu. Ya. Jika pernah,
Kenampakan alam apa tempat saudaramu tinggal? Gitu, ada yang pernah diajak ke Surabaya, berarti dataran rendah. Nggih. Kenampakan alam apa di daerah yang pernah kamu? Bapak Farhan bertempat tinggal tak jauh dari pantai Parangtritis. Setelah pulang sekolah, biasanya Farhan membantu pekerjaan ayah. Pekerjaan ayah Farhan sangat membutuhkan sinar matahari. Kemungkinan pekerjaan ayah Farhan adalah A. Pekerja kantoran, B. Buruh pabrik, C. Pemandu wisata, D. Petani garam. Petani garam. Pintar, kasih tepuk tangan lagi untuk ya itu tadi ya. Nanti akan dikasih Bu Ani pertanyaan, nggih. Ada PR, silakan ditulis di buku tulis PR-nya. Silakan ditulis di buku tulis PR-nya. Nanti bisa dikomunikasikan bersama orang tuanya tentang kegiatan kita hari ini ya. Sudah? Pernahkah kalian berkunjung ke rumah saudaramu? Ya. Nggih. Sudah? Nggih. Ke rumah saudaramu. Ya. Jika pernah, kenampakan alam apa tempat saudaramu tinggal? Gitu, ada yang pernah diajak ke Surabaya, berarti dataran rendah. Nggih. Kenampakan alam apa di daerah yang pernah kamu kunjungi? Ya. Jika pernah, kenampakan alam apa? Nggih. Misalnya kalian pernah diajak ke Surabaya, berarti mata pencariannya di Surabaya itu banyaknya sebagai apa? Sebagai apa coba? Buruh pabrik, bener, ya, gawe kantoran, ya. Udah ya, itu PR kalian di rumah untuk minggu depan. Sekarang nyoba Bu Ani mau tanya lagi, masih ingat atau tidak, ya, untuk materi hari ini. Ayo Mas Muham, tadi kenampakan alam apa saja? Lautan. Nggih. Apa lagi? Apa lagi? Nggih, dataran rendah, terus dataran tinggi, benar. Terus kenampakan alam itu apa ada pengaruhnya terhadap mata pencarian? Ada. Jadi ketika orang itu tinggal di daerah pantai, maka kebanyakan mereka bekerja sebagai nelayan, petani garam, gitu, mencari ikan di laut. Ya. Sudah ada yang pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ayo Mas Lian, ayo. Pertanyaannya apa kemarin? Apa Mas? Tadi kayaknya bertanya Bu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oh, ya, tadi ada jadi beberapa pertanyaan tadi ada yang tanya ke Bu Ani tapi tidak mau ya. Jadi Bu, kalau misalnya di kota apa tidak ada orang yang bekerja sebagai petani? Ada apa tidak? Ada, tapi tidak banyak. Karena kota itu terbatas ya, ruangnya terbatas, banyak digunakan untuk pabrik, perkantoran, industri, sehingga petani itu ada tapi tidak banyak. Baik anak-anak, terima kasih sudah bekerja sama hari ini dengan materi kenampakan alam dan pengaruhnya terhadap mata pencaharian. Kalian semua luar biasa, tetap semangat. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Pagi, siang, malam. Coba dikasih pertanyaan sama Bu Ani ya. Malam kok sudah tepuk, berarti belum fokus. Ayo Mas Bapak, tadi kita hari ini belajar tentang apa Mas Bapak? Kenampakan alam, pinter kasih wow untuk Mas Bapak. Wow. Alhamdulillah pelajaran hari ini kita sudah lalui bersama.
Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Ayo, Mas Krisna dipimpin berdoa. Silakan maju Mas Krisna, dipimpin berdoa. Kat. Iya, Krisna. Udah, ayo maju Krisna. Mari teman-teman kita berdoa sebelum pulang. Kok biasanya loh? Izin bareng. Tua kelas kok malu. Gini, Ibu antar, ayo cepat. Mari teman-teman kita berdoa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul adzim. Sudah? Kita tutup hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari Bu Ani, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, ganti.